Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di pertemuan pada mata kuliah IPA Dasar. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint saya terlebih dahulu. Baik, baik. Ini adalah pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Ini bagian dari IPA dasar yang berkaitan dengan fisika. Baik, apa sih sebenarnya ini? Kita akan mulai terlebih dahulu dengan pertanyaan. Baik, pada pertanyaan ini, mungkin saudara-saudara bisa menjawabnya. Ibu membeli beras dengan berat 10 kilogram. Apakah itu benar? Nah, di sini ada istilah berat, dan di sini ada hasil ukurnya adalah 10 dan satuannya adalah kilogram. Apakah benar? Ternyata ini keliru. Jadi berat itu satuannya bukanlah kilogram, tetapi newton. Sementara kilogram itu adalah satuan untuk massa. Sehingga keseharian kita, itu kita sering terjadi miskonsepsi. Ketika itu dikaitkan dengan IPA, kita sering terjadi atau terkena miskonsepsi. Seperti itu. Nah, miskonsepsi itu, beberapa siswa terkadang belum sempurna perkembangan kognitifnya dalam taraf normal, sehingga mengalami kesulitan dan dalam merumuskan dan memahami konsep yang abstrak. Sehingga eh, saudara-saudara sekalian, sebagai calon guru SD atau MI pada khususnya, itu harus memiliki pengetahuan dasar namun mendalam terkait dengan IPA. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian, kenapa hal ini penting? Berat 10 kilogram, padahal yang betul adalah massa 10 kilogram. Nah, IPA atau secara khususnya fisika itu lahir dari hasil percobaan dan pengamatan yang memerlukan pengukuran. Oleh karena itu, sangat penting sekali ketika kita belajar IPA itu juga didasari terlebih dahulu dari mempelajari besaran, satuan, dan pengukuran. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ada pertanyaan lagi. Seberapa cepatkah mobil F1 dibanding dengan seekor kuda? Kita tahu sendiri ya, secara sekilas saja mobil F1 itu lebih kencang daripada seekor kuda yang berlari begitu. Nah, kita bisa mengukurnya. Mobil F1 itu kecepatannya itu bisa mencapai 300 km per jam, sementara kuda rata-rata 50 km per jam. Nah, dari sini kita bisa membuat perbandingan bahwa mobil F1 itu kecepatannya lebih tinggi daripada kuda, karena 300 dibandingkan dengan 50. Nah, besaran-besaran ini tadi baru akan bermakna ketika kita bisa membandingkannya dengan pembanding yang lainnya. Nah, seperti itu. Besaran, kita mulai ke besaran dulu. Besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang hanya ada beberapa saja yang menjadi dasar. Sementara besaran turunan itu diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contohnya ini, besaran pokok ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, seperti itu. Itu adalah besaran pokok. Nah, kita bisa lihat di sini juga, ini ada satuannya. Panjang itu meter satuannya. Besaran massa satuannya gram atau kilogram. Bisa. Besaran waktu satuannya sekon. Besaran kuat arus listrik satuannya ampere. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Setiap besaran itu pasti ada satuannya. Dan satuannya pun ya satuan dasar. Nah,
Turunan dari besaran-besaran pokok itu disebut sebagai besaran turunan. Nah, besaran turunan contohnya luas. Nah, luas itu kan eh, meter persegi, begitu. Jadi meter, meter, meter persegi, meter kuadrat, seperti itu. Kalau panjang itu kan hanya meter saja. Jadi besaran turunan itu terdiri dari beberapa maaf apa satuan dari besaran turunan itu adalah satuan dari beberapa satuan besaran pokok. Nah, bedanya seperti itu. Itu adalah besaran. Dan sekaligus ini tadi kita juga membahas tentang satuan. Satuan itu penting, ya. Satuan itu sangat penting karena kalau kita menaruh angka tanpa ada satuannya, kita akan kebingungan juga, gitu. Misalkan saudara untuk mengukur panjang meja, ada siswa yang melaporkan panjang meja tersebut 1,5, ada yang melaporkan 150, ada yang melaporkan 1.500. Kalau dilihat dari angkanya tentunya berbeda. Tetapi ternyata ketiga siswa tersebut itu melaporkan satuannya berbeda-beda. 1,5-nya itu 1,5 meter, 150-nya 150 cm, sementara 1.500-nya 1.500 milimeter. Artinya hasil pengukurannya sama. Meskipun angkanya berbeda dan satuannya juga berbeda, tapi ketika dikonversi, maka hasilnya adalah sama. Itulah pentingnya satuan. Satuan itu merupakan sistem internasional. Jadi para ilmuwan fisika sudah membuat standar secara internasional. Kemudian kita beralih ke alat ukur. Nah, kita di sini membahas alat ukur panjang, massa, dan juga waktu. Alat ukur besaran panjang, contohnya yang pertama ada penggaris. Itu ketelitiannya 0,5 milimeter. Ada roll meter, sama juga 0,5 milimeter, tapi dia lebih panjang. Ada jangka sorong, ketelitiannya 0,1 milimeter. Apa sih sebenarnya ketelitian itu? Ketelitian itu maksudnya adalah penggaris ketika saudara-saudara itu melihat garis-garisnya itu, jarak antara satu garis dan garis berikutnya yang kecil itu adalah 0,5 milimeter. Sementara kalau jangka sorong itu sampai 0,1 milimeter. Yang lebih teliti lagi adalah mikrometerskop. Bahkan ketelitiannya sampai 0,01 milimeter. Ini adalah alat ukur panjang. Kemudian kita ke alat ukur besaran massa. Ada neraca analitis dua lengan. Jadi dia punya dua lengan di kanan dan juga di kiri. Ada neraca Ohaus, gitu ya. Ada neraca Ohaus yang biasa dipakai di laboratorium. Kita punya di laboratorium IPA. Kemudian neraca lengan gantung dan juga ada neraca digital yang paling mudah digunakan itu adalah neraca digital karena langsung kelihatan angkanya berapa. Yang biasanya kita pakai untuk menimbang massa badan kita adalah neraca digital. Kemudian ada alat ukur waktu, ada stopwatch. Nah, biasa dipakai untuk lari, seperti itu untuk olahraga gitu ya. Ketelitiannya 0,1 detik. Ada arloji atau jam, ketelitiannya 1 detik. Nah, karena ketika bergerak itu satu detik. Setiap detik bergerak jarumnya. Sementara stopwatch bergeraknya itu setiap 0,1 detik. Jadi cepat sekali. Kemudian ada jam elektronik. Biasa itu kita lihat di masjid, musola seperti itu ya, ada ya seperti itu. Ada juga jam atom cesium. Jadi ini sangat teliti sekali jam atom ini, tapi mungkin ini hanya ada di laboratorium-laboratorium yang besar gitu ya. Memang tidak untuk diperjualbelikan. Oke, tadi kita sudah mengeksplor pengetahuan saudara-saudara, dan ternyata setiap setiap kebiasaan kita seharian kita itu kita sering menggunakan istilah yang keliru menurut IPA. Karena berapa berat badanmu? Nah, kita pakainya malah satuannya kilogram. Seharusnya yang betul adalah Newton. Tetapi apakah yang biasanya dipakai itu keliru? Tidak. Timbangan atau neraca.
itu sudah betul, alat ukurnya betul, satuannya betul, hanya saja istilah keseharian yang dipakai yang keliru. Namun itu tidak ada masalah, kita harus menyesuaikan, begitu ya. Kita sudah membahas restrukturisasi, kemudian kita aplikasikan pengetahuan saudara-saudara. Nah, bagaimana cara ilmuwan mengukur panjang bakteri? Bakteri yang notabene nggak bisa dilihat dengan mata kita tanpa alat, hanya alat tertentu saja yang bisa digunakan untuk melihat bakteri, tetapi mengukur panjangnya bagaimana? Nah, mungkin saudara-saudara sekalian sudah ada yang menjawab, dan bisa jadi jawaban saudara-saudara sekalian akan mikroskop. Tetapi bukan mikroskop yang ada di laboratorium. Mikroskopnya adalah mikroskop khusus yang elektron. Jadi di dalam layar mikroskopnya itu kita bisa ada aplikasinya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas secara sederhana mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, ternyata materi ini itu juga sudah disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah akan takaran dan timbangan, serta tidak mengurangi takaran dan timbangan milik orang lain. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan pengukuran. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pengukuran, itu memang harus benar-benar teliti. Jadi harus adil. Untuk kita adil, untuk orang lain pun juga adil. Keadilan seperti itu pun juga sama dengan komitmen kebangsaan, yang mana bagian dari moderasi beragama ya. Jadi kita memperlakukan siapapun, ya tentunya ya hukumnya ya sama gitu. Hukum negara seperti apa, hukum agamanya Islam, entah itu non-Islam, kita semuanya harus hidup secara rukun di negara ini menjadi satu bangsa. Gitu ya. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.